Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman sekalian, kita bisa berjumpa kembali dalam channel Materi Kesehatan Mudah atau Makes Mudah. Teman-teman sekalian, pada kesempatan yang singkat ini akan saya sampaikan materi yang berhubungan dengan perdarahan, yaitu hemofili. Hemofili merupakan penyakit yang terjadi pada seseorang ketika orang tersebut mengalami kesulitan pembekuan darah. Ya, mungkin kita pernah mendengar istilah hemofili, atau tetangga, oh sakit hemofili, oh dia masuk ke rumah sakit, di opnam di rumah sakit karena hemofili. Nah, hemofili itu adalah penyakit yang ditandai dengan kesulitan terjadinya pembekuan darah. Jadi ketika dia mengalami gangguan, misalnya dia ketusuk duri, ketusuk jarum, atau bahkan sikat gigi, dia mengalami kesulitan untuk berhenti darahnya, sehingga darahnya akan mengucur dalam waktu yang lama, berjam-jam, bahkan ketika lukanya cukup luas, cukup besar, bisa sampai sehari atau bahkan lebih. Oleh karena itu, akan saya sampaikan beberapa tanda-tanda di samping yang saya sebutkan tadi, tanda-tanda dari hemofili tersebut. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, diantaranya adalah ketika seseorang mengalami kesulitan di dalam menghentikan perdarahan, atau darah sulit berhenti, maka ini adalah salah satu gejala dari hemofili. Kemudian yang kedua adalah orang yang mengalami gangguan hemofili, ya misalnya dia dalam kondisi kebentur, dia akan mudah sekali mengalami hematom. Apa itu hematom? Yaitu terjadinya warna biru atau kebiruan di bawah jaringan kulit, di bawah kulit sini ya. Mengalami kebiruan itu disebabkan karena adanya pecahnya pembuluh darah yang di situ juga mengalami perdarahan tapi di bawah kulit ya. Demikian pula pada daerah persendian, misalnya lutut, sering mengalami nyeri dan di sekitar lutut tersebut terjadi warna kemerahan atau kebiruan atau hematom juga tadi, seperti yang disebutkan tadi. Nah, ini pada persendian itu ketika dia hanya bergerak saja, bergerak aktif saja, bisa mengalami gangguan perdarahan walaupun tidak keluar tapi tampak warnanya biru. Kemudian tanda yang lain orang yang mengalami gangguan hemofili adalah dia bisa mengalami namanya hematuri, yaitu kencing bercampur darah ya. Kerap kali atau beberapa kali dia kencing, tiba-tiba terlihat kencingnya berwarna merah, ada campuran darah di dalam air kencing tersebut. Di samping itu, di antara tanda hemofili, dia mudah mengalami misalnya mimisen ya. Mungkin kesentuh sedikit, digaruk sedikit hidungnya gatal, bisa terjadi perdarahan ya. Bahkan ketusuk jarum pun dia mengalami perdarahan yang cukup lama berhentinya. Kalau mungkin orang wajar ya, orang sehat, dia diperiksa darahnya, diambil darahnya dengan jarum, dia akan berhenti dengan mudahnya, mungkin 2 menit, 1 menit bahkan berhenti. Tapi kalau orang hemofili, dia bisa beberapa menit, bisa setengah jam, bahkan bisa lebih. Dia harus ditekan terus begini. Sehingga untuk menghentikan perdarahan butuh proses. Nah, teman-teman sekalian, apa yang bisa kita lakukan atau pemeriksaan apa yang bisa kita lakukan ketika seseorang sudah mengalami perdarahan akibat hemofili tersebut, yaitu cek laboratorium untuk melihat HB atau hemoglobin dalam darah tersebut. Ketika seseorang hemoglobinnya mengalami penurunan ya, normalnya itu laki-laki adalah 14-16, perempuan 12-14. Ketika orang hemofili terjadi perdarahan yang banyak, dia akan mengalami penurunan bahkan sampai di bawah 10, di bawah 8. Nah, kalau sudah seperti itu, di bawah 8 HB-nya, maka dia mengalami gangguan perdarahan dengan HB di bawah 10 ya. Maka fasilitas kesehatan tersebut, apakah dokter atau rumah sakit atau siapapun, laboratorium, dia pasti akan menganjurkan untuk opnam, untuk dirawat di rumah sakit. Yang selanjutnya akan diberikan tindakan khusus, yaitu apa? Dihentikan perdarahannya dengan obat-obatan tertentu yang berfungsi untuk menghentikan perdarahan, bisa dengan asam tranexamat atau kalnek, ataupun vitamin C, vitamin K, dan sebagainya, obat-obatan untuk menghentikan perdarahan. Di samping itu dia akan mendapatkan transfusi darah ya, sesuai dengan kebutuhannya sampai darahnya di atas 10 ya, atau di atas ambang aman ya. Ketika seseorang sudah di atas 10, ini bisa biasanya ya, seorang dokter dalam rumah sakit dia akan menganggap itu sudah aman, tidak ada perdarahan lagi, maka bisa dikasih
obat-obatan untuk menaikkan ke level atau ke posisi HB yang lebih tinggi lagi sampai normal. Nah, di samping itu teman-teman sekalian, dia juga mendapatkan pengobatan sesuai dengan gejalanya. Ketika dia pusing, dikasih obat pusing. Ketika panas, ya, dikasih obat penurun panas. Karena pada orang-orang hemofili, biasanya dia cenderung suhu tubuhnya di atas normal. Di atas 37 derajat Celcius, 37,5, 38 bahkan. Ini rata-rata orang yang mengalami hemofili. Dia mudah mengalami kenaikan suhu tubuh. Nah, teman-teman sekalian, bagaimana perawatan yang bisa kita lakukan ketika seseorang mengalami hemofili? Apa upayanya untuk mencegah perdarahan itu? Di antaranya adalah dengan menghindari kita menggaruk sembarangan ketika gatal, ya. Kuku harus dalam kondisi tidak tajam, tidak panjang. Ketika kuku panjang, kemudian seseorang itu mengalami gatal padahal dia punya penyakit hemofili, maka ketika dia mudah menggaruk tanpa dia pedulikan, ya, ada luka apa tidak, maka ini juga bisa menyebabkan perdarahan yang sulit berhenti. Demikian pula ketika dia mau membersihkan giginya, mulutnya dengan menyikat gigi, maka harus berhati-hati agar menyikat gigi dengan hati-hati, kemudian juga dengan memilih bulu sikat gigi yang halus, yang lembut, sehingga tidak menyebabkan luka pada area gusi, area pipi, area lidah, dan sebagainya, langit-langit yang ini ketika terjadi perdarahan akan menyebabkan sulit berhenti. Kemudian teman-teman sekalian, hindari bekerja keras, ya, bekerja keras yang menyebabkan dia sendinya banyak bergerak atau terlalu capek. Ini juga risiko bagi orang yang mengalami hemofili, bisa menjadikan dia kambuh, ya, bisa mengalami perdarahan dan kelemahan fisik yang drastis. Nah, teman-teman sekalian, ketika terjadi perdarahan di rumah misalnya, apa yang harus dilakukan? Misalnya kecil saja, kok lama berhenti? Maka bisa dilakukan dengan kompres dingin. Kompres dingin dengan menggunakan kasa atau kapas, ya, dikompreskan pada luka yang kecil tadi. Dengan es misalnya, ditempelkan, tujuannya adalah untuk mempercepat pembekuan. Kalau udah kasa, tempelkan kasa itu diikat dengan pembalut yang menekan, pembalut elastik, pembalut yang seperti karet, ya, diikatkan di situ kalau memang kesulitan di dalam menghentikan perdarahan. Nah, teman-teman sekalian, untuk makanannya bagaimana? Usahakan makan makanan yang dingin atau sedang-sedang saja, tidak harus dingin banget, ya. Tidak harus dimasukkan kulkas, tidak, ya. Sedang, tidak boleh panas lah. Dianjurkan tidak panas karena akan membuka pembuluh darah sehingga ketika ada perdarahan semakin besar perdarahannya dan semakin sulit untuk berhenti. Kemudian makanlah yang tinggi protein untuk membentuk nantinya sel-sel darah yang lebih cepat, yang akan juga membantu menghentikan perdarahan. Di samping itu, yang tinggi vitamin C, vitamin K, ini adalah vitamin yang sangat membantu untuk proses pembekuan darah. Itulah teman-teman sekalian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat sekilas tentang hemofili. Cendrawasih Burung Irian, terima kasih, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim